Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Ekonomi Sumber Daya Alam B, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Slamet Subari dan Bu Teti Sugiyarti. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safriyadi Hamdani, angkatan 18 dengan NIM 72. Kemudian Aini Mabruhatin, angkatan 19 NIM 05. David Alfredo Padang, angkatan 19 NIM 42. Fani Atanastari, angkatan 19 NIM 50, Anisya Dwi Khairotin NIM 54, dan Nurwinda Dewi Agustina NIM 62. Kemudian kita akan menyaksikan cuplikan video cadangan migas di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan cadangan minyak bumi Indonesia saat ini baru ada sekitar 3,77 miliar barel. Artinya Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya untuk 9 tahun. Ini terjadi dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan cadangan energi fosil lainnya. Gas bumi misalnya diperkirakan akan habis dalam 22 tahun dengan cadangan yang ada saat ini sebesar 77,3 triliun kubik feet. Sedangkan cadangan batu bara sebesar 37,6 triliun miliar ton akan habis dalam waktu 65 tahun. Dengan demikian, Arifin mengatakan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan atau EBT mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan jangka panjang. Kementerian ISDM mencatat potensi energi dari EBT mencapai lebih dari 400 gigawatt. Sedangkan dari total potensi yang ada, jumlah EBT yang dimanfaatkan baru 2,5% atau 10 gigawatt. Potensi tersebut bisa bertambah karena saat ini banyak sumber energi yang belum ditindaklanjuti atau dieksplorasi secara masif. Arifin meyakini optimalisasi EBT akan memberikan efek yang lebih besar baik bagi lingkungan hidup maupun ekonomi. Itu tadi adalah cuplikan video yang mengulas tentang cadangan migas di Indonesia yang semakin menipis. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia saat ini hanya 3,7 miliar barel atau hanya cukup untuk 9 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru. Sedangkan jumlah cadangan gas bumi sedikit lebih banyak, yaitu 77,3 triliun kubik feet atau cukup untuk 22 tahun ke depan. Di sini kami akan mengidentifikasi apa penyebab menipisnya cadangan migas di Indonesia. Menipisnya cadangan migas di Indonesia salah satunya ternyata disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap migas. Dapat dilihat dari data produksi dan konsumsi migas di Indonesia tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa kebutuhan konsumsi minyak di tahun 2018 mencapai 1 juta barel per hari. Lebih tinggi dari produksi minyak yang hanya mencapai 700.000 barel per hari. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan gas bumi sehingga mengakibatkan peningkatan konsumsi di setiap tahunnya. Namun, cadangan migas di Indonesia yang semakin menipis tidak mampu mencukupi kebutuhan migas dalam jangka panjang, sehingga dibutuhkan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan menipisnya cadangan migas di Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan menipisnya cadangan migas di Indonesia adalah melalui penggunaan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, EBT merupakan salah satu alternatif energi yang ramah lingkungan dan bersumber dari proses alam yang berkelanjutan. Nah, berikut ini kami akan memaparkan potensi EBT yang ada di Indonesia. Pertama adalah panas bumi. Nah, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 29 gigawatt. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka potensi tersebut mampu menyediakan kebutuhan kurang lebih sebesar 20% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi ini sangat berpeluang untuk mensubstitusi minyak bumi sebagai sumber bahan bakar kendaraan dan pembangkit listrik. Kemudian ada tenaga air dan juga tenaga angin, yang sama-sama memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya ada tenaga surya, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik sehingga dapat mensubstitusi batu bara dan minyak bumi. Kemudian potensi selanjutnya yang tidak kalah besar adalah sampah. Contoh saja, potensi sampah di DKI Jakarta mencapai 6.000 ton setiap harinya. Dengan dimanfaatkan sebagai energi listrik, tentu dapat meningkatkan nilai tambah yang sangat tinggi. Kemudian sumber EBT lainnya adalah bioenergi yang bersumber dari kelapa sawit, kemiri sunan, jarak pagar, jagung, singkong, molasses, limbah ternak, dan lainnya. Pemanfaatan EBT secara optimal diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan energi serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil seperti migas yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam mendorong pengembangan EBT, diantaranya adalah
Yang pertama, mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLTA EBT pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang sudah ada di proyek EBTKE, yaitu energi baru terbarukan dan konservasi energi, yang sedang berjalan sesuai RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Yang kedua, penciptaan pasar EBT untuk mempercepat pengembangan EPT. Yang ketiga, sebagai regulator, pemerintah berperan dalam mengeluarkan kebijakan pendukung yang dapat memperbaiki tata kelola dalam rangka percepatan proyek EBTKE, seperti dengan memberikan kemudahan perizinan, perbaikan data dan informasi, perbaikan standar dan sertifikasi SDM. Yang keempat, pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal untuk membantu memenuhi kebutuhan investasi EBT. Selanjutnya adalah peran swasta. Kebutuhan investasi EBT yang besar dalam mengembangkan sistem energi di Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan kebutuhan investasi sebesar 90% per tahun jika hanya bergantung pada pendanaan pemerintah. Sehingga dibutuhkan dukungan investasi dari pihak swasta. Selain itu, pihak swasta juga dapat berpartisipasi melalui proyek engineering, procurement, dan construction atau disingkat dengan EPC yang ditawarkan oleh PT PLN atau melalui skema Independent Power Producer ataupun IPP, kerjasama pemerintah swasta atau dengan skema lain seperti sewa beli atau build lease and transfer. Peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam hal pengembangan energi baru terbarukan. Perguruan tinggi dan mahasiswa memiliki peran dalam hal mendorong inovasi, teknologi, dan pemanfaatan EBT. Perguruan tinggi juga memiliki peran dalam hal menyiapkan inkubator komersialisasi PLT EBT. Selain itu, juga memiliki peran dalam hal melakukan survei dan kajian potensi, kajian kebijakan, dan juga kajian teknologi sebelum dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah. Peran Non-Governmental Organization atau NGO. Dalam pengembangan EBT, NGO memegang peran penting dalam mengajak masyarakat memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil seperti migas. Contoh studi kasus salah satu NGO yaitu Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI di Kota Salatiga yang berupaya meningkatkan pemberdayaan energi terbarukan melalui beberapa program yaitu 1. Strategi pengembangan pendidikan, 2. Partisipasi dan pemberdayaan, 3. Advokasi serta jaringan. Beberapa peran KPI dalam pengembangan EBT yaitu sebagai kelompok pengkaji dan pengusul kebijakan, 2. Memberikan pendampingan, 3. Sosialisasi serta pelatihan, 4. Memetakan potensi EBT yang dapat dikembangkan, 5. Mencari solusi dari permasalahan yang ada di peran masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai eksekutor. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Dengan adanya EBT, penggunaan dan ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil seperti migas diharapkan mampu berkurang karena jumlah ketersediaannya yang semakin terbatas. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.